Mewah, Boyan Hodak full kena servis Persib Bandung. Sebelum lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Persib Bandung sekarang ini banyak diisi oleh pemain-pemain berkualitas, apalagi setelah ditambah kedatangan Tom Hai dan Federico Barba. Konon kabarnya Persib Bandung pun tidak berhenti sampai di situ. Persib terus ingin mendatangkan pemain dalam artikulasi agar memiliki skuad yang tebal atau kualitasnya tidak berbeda antara inti sama pemain cadangan. Tujuannya jelas agar bisa bersaing baik itu di level Liga Indonesia dan ambisi Persib bisa berbicara banyak di level Asia. Apa yang dirasakan oleh Boyan Hodak tentu tak semua pelatih khususnya di tataran sepak bola Indonesia bisa mendapatkannya. Yes, kita nggak bicara misalnya Persib mendatangkan pemain-pemain dengan value bombastis ya. Tetapi kita bicara bagaimana pelatih kepala diberi hak secara eksklusif untuk menentukan pemain mana yang mau direkrut. Nah, salah satu hal yang sangat amat disayangkan di sepak bola Indonesia, kita sering menjumpakan direkrut dulu pemain, baik itu lokal ataupun asing, oleh manajemen, baru direkrut pelatih kepalanya. Otomatis di situ pelatih kepala tentu sangat amat sulit bagi dirinya untuk bisa secara penuh mengimplementasikan gagasan filosofi taktiknya. Sebab pemain-pemain yang dia datangkan bukan sesuai karakteristiknya. Kita ambil contoh di level sepak bola Eropa. Pep Guardiola ketika melatih Barcelona, Bayern Munchen, Man City, ia pasti merekrut pemain yang memiliki karakteristik yang bisa memahami, mengartikulasikan bagaimana filosofi yang dimiliki Pep Guardiola. Nah, sehingga nggak heran Pep Guardiola pun menjadi salah satu pelatih jajaran elit karena disokong dengan prima, dimanja dengan oke oleh manajemen yang dimiliki Man City. Nah, Persija salah satu tim besar di Liga Indonesia. Di awal ya, sebelum kompetisi berlangsung, kawan-kawan, ada temu ramah yang dilakukan manajemen Persija Jakarta dan terkuak di sesi tersebut di musim ya kemarin, kawan-kawan, tepatnya eranya Carlos Peña, setelah Thomas Doll lah ya. Persija merekrut pemain itu bukan atas keinginan dari pelatih kepala, sehingga disampaikan Pak Panca di ujung-ujungnya atau ketika Liga Indonesia berjalan, quote and quote lah ya, bentrok lah ataupun sering salah paham antara pelatih kepala sama dengan ya manajemen. Nah, artinya di situ apa? Ya, kembali dengan situasi yang kita ulas ini, ketika pelatih kepala tidak mendapatkan asupan sesuai dengan kebutuhannya, malah manajemen ataupun pihak-pihak di luar staf kepelatihan yang menentukan merekrut pemain, maka jangan heran turbulensi itu akan muncul. Dan yang kedua, ada satu hal yang sangat amat miris juga ketika di sepak bola Indonesia, cenderung manajemen ataupun pihak-pihak tertentu merekrut pemain itu berdasarkan video highlight di YouTube. Nah, jadi kita kan sering melihat pemain asing datang ke Indonesia di media sosial yang menampilkan video pendek, cuplikan gaya, style yang dia tunjukkan di atas lapangan. Jika kita lihat video-video tersebut, semua pemain asing yang datang ke Liga Indonesia nggak ada yang nggak bagus. Semua gacor. Nah, aku dapat informasi juga ketika kurang lebih 80% kawan-kawan klub-klub di Liga Indonesia merekrut pemain asing itu based on masih berdasarkan video, cuplikan-cuplikan. Jadi disitulah banyak manajemen ataupun pelatih tergocek. Efeknya apa? Pemain asing tersebut nggak bisa memberikan kontribusi. Karena aku sekali lagi, penting kita untuk memahami bahwasanya menonton sepak bola nggak bisa hanya lewat video-video cuplikan. Nah, sebagai analis, aku selalu berupaya menonton minimal lah ya, setidaknya 3 pertandingan untuk menganalisa pemain tersebut oke atau tidak. Termasuk soal pertandingan sepak bola. Misalnya klub Persib, Persija,
Timnas, Barcelona, Man City, selalu aku berupaya untuk menyaksikan full 3 pertandingan. Aku nggak bisa mengambil keputusan hanya melihat highlight. Dan ketika kita menyaksikan pertandingan-pertandingan tersebut ataupun skill daripada pemain, maka kita perlu melihat dari 2 konteks. Pertama dari A-test. A-test ini dari pandangan mata kita, pengalaman yang sudah kita dapat dengan banyaknya menyaksikan pertandingan sepak bola. Kemudian based on berdasarkan data statistik, kuantitatif. Nah, biasanya pemain-pemain asing yang datang ke Liga Indonesia sudah disiapkan video highlight-nya yang tadi sudah kita katakan. Kemudian yang kedua, diperbanyak data statistiknya. Nah, ini oke, pemainnya dikasihlah ya dengan berbagai macam argumentasi kepada manajemen klub. Ini bagus ke pelatih-pelatih dan sebagainya. Nah, kembali bahwasanya titik tertinggi yang terpenting itu dari A-test tadi. Data sebagai pelengkap untuk bisa mengeliminasi bias yang terjadi pada saat kita menyaksikan klub ataupun pemain dengan mata sendiri. Nah, kembali dengan apa yang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung, full memanjakan Boyan Hodak ini nikmat banget selaku pelatih kepala kawan-kawan. Dan aku pun ketika melihat Persib mengumumkan setiap pemain asingnya ataupun pemain barunya kawan-kawan dari website resmi mereka, pasti di situ dimunculkan pemain ini merupakan rekomendasi langsung dari pelatih kepala Boyan Hodak. Dan di posisi sekarang Persib kan sedang membangun ulang skuadnya kawan-kawan. Di sini juga reputasi dari Boyan Hodak dipertaruhkan dong. Kenapa dipertaruhkan Bang Tom? Karena Boyan Hodak banyak mendapatkan kesempatan untuk memilih pemain sesuai dengan dia inginkan. Artinya ketika pelatih sudah merekrut ataupun mendapatkan pemain yang dia inginkan, harapannya bisa mengimplementasikan gagasannya secara prima di atas lapangan. Tidak sulit lagi komunikasi yang terjadi antara pelatih sama pemain. Oke. Dan yang terpenting daripada itu, ada yang namanya proses. Meskipun itu rekomendasi daripada pelatih, lewati dulu prosesnya agar bisa bermain secara kolektif. So far so good, Persib seperti yang sudah kita ulas di video sebelumnya, dari penjaga gawang sampai dengan sektor depan full diisi individu-individu berkualitas. Contoh William Morera. William Morera kita lihat sekarang ini kan desakan 1, 2, 3, 4 komentar bermunculan dari oknum-oknum tertentu. Disebut-sebutlah kalau misalnya William Morera nggak bagus mainnya, performnya jelek, pemain nggak oke, dan lain sebagainya. Gimana coba ceritanya ketika William Morera di Arema bisa bagus? Nah, artinya apa? Ya, proses masih dijalani oleh Boyan Hodak ini juga untuk bisa menjadikan monster Persib Bandung itu sendiri. Dan aku pun sepakat dengan yang disampaikan Boyan Hodak di media kawan-kawan. Kalau misalnya mau mendapatkan informasi tentang pemain-pemain yang direkrut Persib, saran aku kunjungi aja website resmi Persib Bandung. Kenapa? Karena aku ketika Persib mengumumkan setiap pemain yang datang, salah satu yang wajib pertama kali aku datangi website resmi Persib. Makna kedatangan Tom Hai, Barba, misalnya Eliano atau siapalah ya kawan-kawan, di situ tertuang, disebutkan Persib Bandung. Soal kedatangan Federico Barba, Tom Hai, dari website sudah disebutkan. Ini kaitannya sama fleksibilitas, dan itu dikonfirmasi oleh Kang Adit juga di media kawan-kawan. Itu sama halnya seperti di website tadi. Nah, jadi ya good job apa yang didapatkan oleh Boyan Hodak dengan segala fasilitas, dengan segala penunjang yang mampu diakomodasi oleh Persib Bandung juga. Dan di situ kita perlu menggarisbawahi bahwasanya kenapa kemauan dari Boyan Hodak bisa dipenuhi, karena sedikit banyaknya manajemen Persib mampu. Nah, makna mampu ini artinya apa? Secara finansial, secara ide gagasan yang diinginkan oleh Boyan Hodak sepaham, masih relatable. Nah, tinggal ketika Boyan Hodak sudah difasilitasi seperti ini, ya yo wis, tunjukkanlah sesuai dengan yang diharapkan.
Setidaknya untuk Liga bisa bersaing karena ini proses transisi 3 besar. Atau sekarang ini ambisi dari Persib Bandung bisa berbicara lebih banyak di level Asia kawan-kawan, ya setidaknya perjalanannya bisa panjang. Dan kalau misalnya dari fasilitas yang sudah didapatkan oleh Boyan Hodak, ternyata Boyan Hodak tersiok-siok ujungnya, nah itu menjadi salah satu standing point juga bagi pelatih Boyan Hodak untuk memahami ada kalanya perlu dilakukan evaluasi. Sekali lagi substansi ya biar nggak salah paham, apa yang dirasakan Boyan Hodak di Persib Bandung jarang didapatkan oleh klub-klub ataupun pelatih-pelatih di klub lain di Liga Indonesia. Ketika sudah diberikan segala dengan penunjang fasilitas, yang kita harapkan sebagai fans, sebagai pendukung, sebagai pencipta sepak bola Indonesia, pasti hitung-hitungan di atas kertas bisa nih optimal. Itu hitung-hitungan di atas kertas. Tetapi sekali lagi Persib fase transisi jadi normal. Kadang ada masanya up and down, naik turun kawan-kawan. Itulah dia sepak bola. Dan yang kedua, individu tanpa diiringi permainan kolektif maka akan sulit juga untuk bisa sustain sepanjang pertandingan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.